3. Kita lihat jawabannya. 4 ya, kan dia 20 kilo. Nih kita lihat lagi ke tabelnya. Dia 20 kilo, dia di 4 tablet. Dia di antara 17 dan 22. Kalau ini udah pada ngerti belum ya intervalnya? Gampangnya. Jadi kan dari 5 kilo, intervalnya 3, jadi 5, 6, 7. Terus lanjut 4, 5, 6, 8. Jadi 8, 9, 10, 11, ada 4. Gitu ya. Karena dia 20 kilo, jadi di antara 17 dan 22, jadi kasihnya 4 tablet. Oke, nah kemudian kortikosteroid kapan perlu diberikan pada kasus TB? Yaitu pada kondisi seperti meningitis TB, sumbatan jalan napas akibat TB kelenjar, perikarditis TB, TB miliar dengan gangguan napas berat, efusi pleura, dan juga TB abdomen dengan asistes. Yang diberikan ini adalah prednison 2-4 mg kilogram per hari dengan dosis maksimal 60 mg per hari selama 4 minggu. Kita tapering off bertahap setelah 2 minggu, kecuali meningitis TB. Setelah 4 minggu baru kita tapering off. Kemudian kita perlu berikan piridoksin untuk mencegah neuropati perifer yang bisa disebabkan oleh isoniazid. Jadi ini seperti profilaksis saja. Dosisnya itu bila berat badannya kurang dari 5 kg, kita kasih 5 mg per hari. Kalau lebih dari 5 kg, kasih 10 mg per hari. Kemudian kita perlu edukasi kepada orang tuanya. Kita tanya, kita kasih tahu mengenai penyakit TB, komplikasi yang dapat terjadi, dan juga penting diberitahu TB ini bisa disembuhkan dengan cara minum obat teratur. Dan pentingnya pengawas minum obat, supaya minum obatnya rutin tanpa jeda tiap hari. Jangan bolong-bolong karena bisa terjadi resistensi obat. Kemudian pengobatannya ini minimal 6 bulan. Kemudian kita kasih tahu juga efek samping obat OAT ya. Kemudian penurunan kita perlu kasih tahu penularannya itu melalui droplet. Makanya keluarga yang tinggal serumah dianjurkan juga untuk periksa. Kemudian kita harus kasih tahu kalau ventilasi rumah ini harus baik dan juga jendela sering dibuka. Kemudian cahaya matahari adekuat harus bisa masuk ke rumah supaya menurunkan faktor risiko untuk penularannya. Kemudian jaga nutrisi, banyak istirahat, cara membuang dahak atau batuk yang benar. Kemudian juga kapan harus evaluasi dan kontrol. Nah, kontrol ini pada fase intensif itu setiap 2 minggu. Kalau pada fase lanjutan itu 1 kali sebulan. Yang dipantau itu dipastikan ada pengawas menelan obatnya. Apakah menelan obatnya setiap hari. Kemudian kita evaluasi perbaikan klinisnya, apakah berat badannya sudah naik, apakah nafsu makannya meningkat, demamnya udah hilang, batuknya udah berkurang. Kemudian lihat efek samping obatnya ada atau enggak. Terus kita juga sesuaikan dosis OAT-nya dengan berat badan. Karena kan anak ya, dia lagi tumbuh berkembang, dia kan lagi berat badannya harusnya naik terus kan. Jadi kita sesuaiin juga dengan berat badannya. Kemudian penunjang yang harus dilakukan adalah cek BTA ulang pada akhir bulan kedua, 5 dan 6. Kemudian untuk X-ray toraks hanya dilakukan pada TB miliar, yaitu 1 bulan setelah pengobatan, dan pada efusi pleura 2-4 minggu. Nah, kemudian untuk tata laksana efek samping OAT, misalnya dia ada BAK merah, nanti kita jelasin ini disebabkan oleh rifampisin, lanjut obat aja, jangan khawatir. Kemudian apabila ada kesemutan, yaitu neuropati perifer, kita kasih aja piridoksin. Kemudian apabila ada ikterus, kuning, mual, muntah, harus langsung ke dokter, langsung dicek enzim hatinya, SGOT, SGPT, terus kapan harus di stop OAT? Apabila enzim hatinya itu lebih dari 5 kali nilai normal. Kalau enggak, jangan di stop. Kemudian apabila ada gangguan penglihatan, buta warna juga harus segera langsung ke dokter. Nah, orang tua pasti bakal tanya juga, ini ada adik atau kakak di rumah, apakah mereka harus diobatin atau gimana? Jadi, pada anak yang kontak dengan pasien TB dan tidak mempunyai gejala TB, kita evaluasi, lihat umurnya itu lebih dari 5 tahun, dan HIV-nya negatif, nggak usah dikasih profilaksis. Kalau dia kurang dari 5 tahun atau ada HIV, kita kasih profilaksis.
Nah, terus kita follow up rutin, kita evaluasi apakah ada gejala TB atau enggak. Kalau enggak ada, observasi aja, tapi dan lanjutkan profilaksisnya selama 6 bulan. Kalau ada gejala, kita masuk ke alur diagnosis TB. Yang diberikan ini adalah isoniazid 6 bulan, dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian prevensi yang paling penting dilakukan yang bisa kita lakukan sejak manusia ini lahir itu adalah vaksinasi BCG, itu Basil, Calmette, Guerin. Dan sebaiknya ini diberikan segera setelah lahir dan sebelum usia 1 bulan. Tapi kalau misalnya dia belum vaksin dan usianya udah lebih dari 3 bulan, kita bisa kasih, tapi dulu uji tuberkulinnya. Kalau misalnya dia positif, jangan dikasih vaksin lagi, karena itu ada imunitasnya. Tapi kalau dia negatif, boleh kita kasih vaksin BCG ini. Yang dikasih itu dosisnya 0,05 ml secara intrakutan pada deltoid kanan. Oke, referensi ini saya paling banyak ambilnya dari petunjuk teknis manajemen dan tata laksana TB anak ya. Oke, bisa dibaca-baca, di Google bisa di-download juga PDF-nya. Oke, kalau ada yang mau tanya, boleh silakan saya kembalikan ke host ya. Oke, mantap. Thank you, Amanda, paparannya ya. Oke, sekarang gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang mau sharing juga boleh kalau misal semasa koas atau mungkin semasa preklinik, pernah lihat kasus atau mungkin pernah baca kasus tentang TB anak yang membingungkan, boleh banget dikonsultasikan ke Amanda. Boleh langsung chat di ini ya, di chat box ya. So, boleh kita tunggu. Kalau ada yang tadi kurang jelas, boleh ditanya juga. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Boyka. Ada pertanyaan nih, Amanda, dari Boyke Andreas. Cici izin bertanya, untuk OAT-nya berdasarkan BB anak, pakai BB aktual anak atau BB ideal ya? Gimana, Amanda? Pakai BB aktual ya, bukan ideal. Karena kan biasanya pada pasien TB ini, biasanya tuh dia BB-nya nggak naik-naik, gitu BB-nya pasti nggak ideal. Kita pakainya aktual, sesuai dengan kondisi anaknya. Dipakai aktual ya. Gimana, udah cukup terjawab ya, Boyke? Ada pertanyaan lagi jadi mungkin? tiap kali kontrol juga kan kita cek status gizinya ya, kita cek BB-nya, TB-nya, ntar juga disesuaikan sama dosis OAT-nya. Oke, mantap. Ada yang mau nanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Amanda, dari Fer. Kak, mau nanya, pemeriksaan ronsen pada anak, apakah rutin dilakukan? Dan tadi kalau misalnya skor TB kurang dari 6 dan tidak ada kontak, maka dilakukan observasi 2 minggu. Nah, itu dikasih obat sama sekali, apa itu tidak dikasih obat sama sekali, atau gimana, Kak? Oke, gimana? Jawab satu-satu kali ya. Pemeriksaan ronsen pada anak rutin dilakukan atau enggak? Nah, kalau sebenarnya kita cek dulu mikroskopis. Jadi kalau pasiennya ada klinis TB, kita langsung lakuin BTA atau tes cepat molekuler. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif atau nggak bisa didapatkan sputumnya, spesimennya, kita nggak bisa cek. Kita lakukan ronsen toraks dan uji mantux. Ya, saya ini aja ya, share screen ya. Nah, ini kan di TCM dulu, kalau positif langsung AT, nggak perlu lewat ronsen lagi, nggak perlu uji tuberkulin, langsung aja. Kalau BTA positif langsung kasih OAT. Terus kalau dia negatif atau nggak dapat dahaknya, kita baru lakuin fototoraks atau
Mantux, terus kita masukin ke scoring system. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa juga kita masuk ke ini, kita tanyakan ada kontak paru atau enggak. Kalau ada kontak TB paru, langsung OAT. Kalau nggak ada, kita observasi. Selama observasi ini, nggak usah kasih OAT dulu. Kita observasi gejalanya itu menetap atau enggak. Kalau menetap, kemungkinan dia TB, jadi kita kasih OAT. Tapi kalau hilang, berarti dia bukan TB. Kita nggak kasih OAT. Gitu. Apakah menjawab? Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama ya, Amanda. Sekarang yang kedua tuh dari Fer. Tadi kalau misalnya skor TB anaknya itu kurang dari 6 dan tidak ada kontak, maka dilakukan observasi 2 minggu. Nah, itu dikasih obat itu tidak dikasih obat sama sekali atau gimana selama 2 minggu itu? Oke, jadi selama observasi ini kita kasih obat-obatan seperti suportif, kita nggak usah kasih OAT. Jadi dan kita juga sambil cari etiologinya, bisa jadi dia kan bakteri yang lainnya, bukan TB ya, yang bukan spesifik TB. Nah, jadi kita kasih suportif, mungkin kasih antibiotik yang untuk pneumonia ya. Nah, kalau kita kasih antibiotik untuk pneumonia, tapi jangan kasih OAT langsung. Nanti kita observasi 2 minggu, nanti kalau misalnya dia gejalanya tetap menetap, baru kita kasih OAT, karena kemungkinan dia itu bukan pneumonia biasa, bakterial biasa, tapi adalah TB. Tuh. Oke, gimana? Udah cukup menjawab ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Amanda, dari Fer juga. Kak, kalau misalnya nggak ada TCM di daerah, gimana ya? Mungkin maksudnya ada alternatif apa gitu kalau misalnya nggak ada TCM gitu ya? Oke, TCM ini kan nggak di semua tempat ada ya, tapi BTA ini mudah sekali dilakukan. Di puskesmas juga pasti bisa dilakukan dengan pewarnaan. Kita juga pasti pernah belajar ya di lab cara ini pewarnaannya pakai Chil-Nielsen. Jadi paling simpel sih BTA, harusnya ada BTA. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Boyke. Izin bertanya, untuk piridoksin hanya diberikan kalau ada efek samping INH atau dibarengin OAT selama 2 bulan? Untuk piridoksin, pemberian piridoksinnya. Untuk pemberian piridoksin ini kita kasih barengan dengan OAT. Jadi kita untuk prevensi, jadi nggak sampai muncul neuropati perifernya dulu baru kita kasih. Jadi langsung dari awal pemberian OAT kita sambil berikan piridoksin. Nah, tadi dosisnya udah dicatat ya. 5-10 mg. Ya, oke. Udah cukup menjawab ya, Boyka. Oke, boleh. Ada yang mau nanya lagi? Langsung aja di chat ya. Oke, mungkin ini sambil nunggu, kalian boleh pikir-pikir dulu mau nanya apa, sambil kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya, Amanda ya.